Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan, maka jadikanlah sebagai bulan yang mana di dalamnya kita berharap bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW bersabda mengabarkan ketika bulan Ramadan datang, ternyata di sana ada orang-orang yang justru dia tidak bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika naik ke atas mimbar ada 3 tangga, dan ketika naik satu demi satu tangga, Nabi SAW mengucapkan amin. Ketika naik ke tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Naik ke tangga kedua, mengucapkan amin. Kemudian naik ke tangga yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Subhanallah. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin sebanyak 3 kali setiap kali menaiki anak tangga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengabarkan bahwasanya tadi ada Jibril yang kemudian mengatakan, di antaranya Jibril mengatakan, rogima anfu rajulin adraka Ramadan tsumman salakha falam yughfar lahu. Subhanallah. Fakultu amin. Kata Nabi SAW, tadi ada malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril mendoakan untuk orang yang mendapati bulan suci Ramadan, namun Ramadan berlalu, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masuki bulan Ramadan tetapi dia tidak meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, celakalah orang yang seperti ini, yang mendapati Ramadan kemudian Ramadan berlalu, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, amin, diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril yang berdoa kemudian diaminkan oleh Nabi, maka ini doa yang pasti mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya benar-benar celaka dan rugi orang yang mendapati bulan suci Ramadan namun dia tidak bisa memanfaatkannya, sehingga akhirnya dia termasuk ke dalam orang yang celaka, yang rugi, yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Ramadan ini bulan yang mana amalan apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, itu potensi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendatangkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ketika masuki bulan suci Ramadan, dia harus memposisikan dirinya, ya Allah, ini bulan Ramadan, saya butuh ampunan Engkau di bulan Ramadan ini. Subhanallah. Dan kita harus selalu ingat tentang jati diri kita ini, bahwasanya kita ini anak keturunan Adam, yang mana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti banyak melakukan kesalahan dan perbuatan dosa. Subhanallah. Tapi kemudian kata Nabi apa? Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah dia yang banyak bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masuki bulan Ramadan ini, posisikanlah diri, sadarlah diri
bahwasanya ya Allah, saya ini banyak dosa. Masuk bulan Ramadan ya Allah, alhamdulillah ini kesempatan untuk saya ya Allah. Saya akan meraih ampunan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini dari Engkau ya Allah. Maka kemudian di sana kita persiapkan diri apa saja kiranya yang perlu kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Setidaknya hadirin kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita bahwasanya siapa yang mengamalkan 3 amalan ini maka insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan juga mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Subhanallah. Barang siapa yang menegakkan malam Ramadan dengan salat tarawih, salat malam, dia kerjakan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, subhanallah, bagaimana Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar yang di sana ya diharapkan datangnya malam Qadar, kemudian dia menghidupkan malam-malam itu, maka niscaya dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, 3 hal ini saja kita pegang teguh ya. Kita pegang teguh dengan sebaik-baiknya, yaitu puasa, kemudian sholat tarawih, kemudian di 10 terakhir malam-malam ya. 10 terakhir kita hidupkan dengan ibadah, khususnya di malam-malam ganjilnya, maka dengan begitu insya Allah kita akan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengabarkan tentang bagaimana seorang yang kelak di akhirat dia mendapatkan keuntungan yang besar. Karena apa? Karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan tahun ini kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan amal-amal yang mana dengannya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada kita. Demikian wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.